Hai, nama aku Anindaka Budianto dengan NIM akhir 160. Jadi hari ini aku akan memberikan tips and trik cara mencegah kejahatan dari sosial media maupun non sosial media. Pasti kalian gak asing dengan kejadian berikut ini. Kalian lihat video dari beberapa cuplikan yang aku tampilin, kalian pasti mikir gak sih, kenapa sih kejahatan itu terjadi dan gimana sih cara kita mencegah kejahatan itu? Oke, nanti aku akan kasih tipsnya ya. Kejahatan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada faktor diri sendiri, faktor lingkungan, dan faktor pikiran sendiri. Jadi kayak ketiga faktor itu tuh saling mempengaruhi seseorang untuk bertindak jahat atau melakukan pelanggaran yang melanggar norma maupun hukum itu sendiri. Jadi kita gak bisa tuh menyalahkan karena kejahatan itu karena udah lingkungannya aman, tapi ya balik lagi, kalau memang orang itu punya niat jahat pun, mau seaman lingkungan yang diciptakan, tetap aja bisa terjadi potensi kejahatan. Kita panjang-panjang ngomongin yang lain-lain, jadi aku mau kasih tips and trick cara mencegah kejahatan yang non sosial media. Nah, teman-teman nih bisa cara mencegah kejahatan non sosial media ini dengan cara pertama, meningkatkan kewaspadaan. Jadi kita harus ada sense of ability tuh, kayak kita tuh harus tahu gitu loh, baca gerak-geriknya orang ini tuh suspicious atau enggak, orang ini tuh sekiranya tuh aman atau enggak yang ada di lingkungan kita, ataupun kita juga harus pinter tuh pandai-pandai menilai lingkungan kita ini aman atau enggak. Nah, itu pertama, meningkatkan kewaspadaan. Yang kedua, kita harus menciptakan lingkungan yang aman. Nah, ini tuh berlaku di semuanya, jadi nggak hanya di kampus, di kos, di rumah, maupun di tempat lain. Kita tuh harus menciptakan lingkungan yang aman. Dengan cara apa? Dengan cara kita memproteksi kita sendiri dan barang-barang yang ada di lingkungan kita. Contohnya, misal kita punya sepeda motor, nah kita bisa tuh kita gunain dua gembok, nggak hanya dari kunci setir, tapi kita juga bisa dengan cara memproteksi dengan kunci cakra, maupun kita juga bisa misalnya rumah ataupun kos. Nah, sekiranya memang kalau di kos tuh nggak ada orang, kita bisa tuh double kuncinya dengan cara kunci gerbang dan kunci pintu. Jadi kejahatan itu ya memang di luar kontrol kita, tetapi kita bisa mencegah ataupun menghindari dengan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, kita itu bisa belajar bela diri, ataupun kita bawa tuh semacam alat-alat yang untuk memproteksi diri kita sendiri. Misal nih, kita udah kita di posisi kita nih udah dengan penjahatnya. Nah, kita dengan cara pertolongan pertama untuk diri kita sendiri nih, kita bisa tuh ngelawan dikit-dikit kalau misalnya kita punya basic untuk bela diri ya. Nah, kita juga bisa nih, kalau memang kita gak ada basic bela diri, kita bisa, mungkin kita ada bawa pepper red spray, jadi kayak spray lada hitam tuh, sama kita mungkin ada kayak senjata kecil-kecil kayak yang pisau tuh. Nah, jadi itu kayak pertolongan pertama gitu loh buat kita kalau misalnya kita itu lagi ada di situasi genting dimana kita tuh sama penjahatnya langsung gitu, teman-teman. Kejahatan yang berbasis sosial media ini kita bisa mencegah dengan cara pertama, kita rutin ganti password dan kita nggak ngasih password kita ke sembarang orang. Nah, itu juga bisa jadi pencegahan kejahatan gitu loh, karena kita nggak tahu niat seseorang tuh baik ke kita itu ya apa enggak gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita nggak boleh percaya sama dunia maya terlalu dalam, terus kita tuh nggak boleh melihat sesuatu baik itu terlalu baik gitu loh, karena nggak semua yang baik itu baik, dan nggak semua yang di dunia maya itu nyata dan punya niat baik. Terus kita juga harus mengenali nih teknik-teknik penipuan, teknik kejahatan yang lagi in saat ini, misalnya scam, phishing, ataupun ya banyak macamnya lah yang biasanya dikirim lewat WhatsApp kita ataupun sosial media yang lain, yang mana itu kalau misalnya kita pencet kita juga bakal rugi. Jadi sebenarnya kalau di media asing ini lebih rentan, karena apa? Karena basis-basis data kita, terus nomor rekening kita, akun kita, e-banking maupun belanja ini bisa terkena. Karena apa? Karena semuanya
terkoneksi dengan satu akun email, akun Google. Nah, caranya kita memproteksi ya kita harus memproteksi akun itu sendiri dengan cara rutin ganti password, pasang autentikasi 2 faktor, lalu kita harus setiap kali ngecek kalau memang ada notifikasi yang mencurigakan, kayak gitu. Sekian tips and trick dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya. Sampai jumpa lagi di tips and trick selanjutnya. Bye bye.